Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Serdadu Rival, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan Popor Naras kita satukan Indonesia. Oke, masih bersama Kang Arif di sini di Serdadu Rival Indonesia. Bagaimana kalian? Kami harapkan baik-baik saja di sana karena kami tim Serdadu Rival di Pare juga sedang baik-baik saja. Alhamdulillah ini luar hujan deras ya, hujan deras. Pare insya Allah setiap sore ini hujan deras. Oleh karena itu kita harus menjaga ketahanan tubuh kita. Jangan lupa untuk selalu minum atau memakan makanan yang bergizi agar apa? Gizi kita terpenuhi, vitaminnya terpenuhi sehingga imun kita kuat. Jika ada virus atau penyakit yang menyerang, bisa diselesaikan dengan imun kita masing-masing. Dan bagi kalian, saya mengingatkan sekali lagi untuk kalian semuanya aja yang masih sering nongkrong di luar atau berkeliling di luar rumah, atau mungkin keluar dengan tidak ada kepentingan apapun, kurangilah ya, kurangi. Jadi pemerintah menganjurkan kita semuanya saja untuk di rumah saja dengan tujuan apa? Agar kalian semuanya bisa membantu menghentikan penyebaran atau memperlambat penyebaran virus corona yang sedang merebak di negeri kita ini. Menurut data yang sudah ada di salah satu stasiun televisi, kita sampai 2.200-an ya, 2.200 pasien yang sudah confirm atau yang positif terkena virus corona ini. Jadi hati-hati bagi kalian yang suka nongkrong, dikurangi ya. Oleh karena itu kita yang sehat, yang masih punya imun yang kuat seperti kita ini, kita harus juga mengerti keadaan yang lain, karena yang diserang yaitu imunnya yang lemah. Kadang-kadang anak muda yang sakit-sakitan itu kurang bersemangat dalam hidupnya, kurang olahraga, kurang minum atau makanan bergizi, atau mungkin orang-orang tua atau lansia itu yang sering atau angka terbanyak yang meninggal gara-gara virus corona ini. Oleh karena itu, saya tetap akan menghimbau kita jaga kebersihan sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita makan atau setelah kita keluar. Cuci tangan kita, kalau pakai air, kalau ada air pakai air lebih bagus, pakai sabun itu lebih bagus lagi. Cuci kaki, tangan dan sebagainya. Tapi kalau jauh dari air, jauh dari sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang mana sekarang harga hand sanitizer ini lebih mahal daripada mimis, gitu ya. Nah, saya akan terus mempraktekkan, mempromosikan hidup bersih. Ya, jangan lupa sela-sela jari dan lain sebagainya kita harus. Ini kalau ada gini-gini ya. Ini dulu saya pernah menjadi duta kebersihan ya di lingkungan Kediri sini ya. Kita diajari untuk selalu bercuci tangan dengan baik dan benar. Nah, karena itu saya juga ingin memberikan edukasi ini kebersihan untuk siapa kalau nggak untuk kita. Karena dalam agama pun sudah dijelaskan bahwasanya anadofatu minal iman, yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Maka orang-orang yang beriman haruslah dan wajiblah kalian untuk menjaga kebersihan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi senapanologi, yaitu ilmu-ilmu yang pada tentang senapan. Kita mau membahas apa kali ini? Oke, sebelum kita membahas ke sana, jangan lupa untuk mensubscribe dulu channel ini, like dan share. Lalu seperti biasa saya akan mengumumkan beberapa pengumuman, atau salah satunya adalah giveaway, yang mana ini adalah untuk kalian semua aja yang telah berkomentar positif, yang telah memberikan testimoni yang baik, sehingga apa, memberikan inspirasi pada orang. Karena tidak menutup kemungkinan orang membaca komen kalian juga akan mendoakan Serdadu Rival Indonesia. Juga saya merasa terdoakan oleh komen-komentar kalian. Oleh karena itu saya akan membacakan beberapa komen. Yang pertama, saya akan memberikan tas kamuflase untuk akun bernama Enang Sirah. Enang apa Enang ini ya? Anggap aja Enang ya, Enang Sirah. Mantap Kang Arif, laris manis Bang, amin. Semangat terus, terima kasih atas info yang sangat menarik dan bermanfaat. Sebelumnya saya minta maaf, saya mau bercerita sedikit. Kemarin lalu ada teman saya yang ingin menanyakan ke saya kalau mau beli senapan angin, tapi dia masih bingung soalnya dia masih pemula. Terus saya menunjukkan beberapa video dari Serdadu Rival. Alhamdulillah, terima kasih sudah men-share kebaikan, setelah men-share wawasan tentang senapan ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali. Sekali lagi saya makasih atas infonya sehingga kita semua bisa menambah pengetahuan tentang hobi kita ini. Alhamdulillah sekali ya, Mas Enang Sirah ini telah memberikan informasi Serdadu Rival ini kepada temannya yang ingin membeli senapan. Itu langkah yang baik.
itu langkah yang paling baik ya. Jadi kalau teman kalian membeli senapan dan kalian tidak tahu harus beli di mana, salah satunya cara yang paling baik adalah memberikan link Shadow Devil ini kepada teman kalian. Ini nih, toko yang paling amanah di Indonesia, toko yang paling murah di Indonesia, toko yang paling bersabar ketika menghadapi customer. Nah, pasti Shadow Devil Indonesia. Oke, untuk Mas Enang ini saya kasih tas kamuflase yang akan kita kirim melalui Pare ya, langsung ke pos Indonesia ke tempat Anda. Jangan lupa Mas Enang untuk komen atau call atau WA ke nomor kami, ke CS customer service kami agar segera dikirim. Lalu yang kedua mendapatkan peredam yaitu Kang Runi. Kang Runi, assalamualaikum Kang Arif. Aduh, bikin saya makin ngiler, pengen belajar Shadow Devil Indonesia dan seterusnya. Oke, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan. Tetap dengan popor dan laras kita satukan Indonesia, dengan Shadow Rifle kita satukan penghobi laras. Oke, insya Allah ya. Apalagi kalau bukan hobi kita yang sama, kegemaran kita yang sama bisa menyatukan kita di seluruh Indonesia ini. Oke, untuk Kang Roni ini kita akan kasih peredam HW100 akan kita kirim dari Pare. Nanti silahkan kontak aja ke customer service kami, bilang kalau mau menang giveaway dari kami. Lalu nanti kita akan kirim, yaitu berupa peredam HW100 dari Pare, free ongkir ya, khusus ke tempat kalian dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke segmen yaitu senapan analogi. Kita membahas apa kali ini? Kita akan membahas tentang PIR. Nah, kita kemarin sudah popor, laras, lalu kita membahas ulir, kita membahas magazin. Hari ini kita akan membahas yang namanya PIR. PIR apa itu? Yaitu PIR Mizumi yang sangat terkenal sekali. Nah, sebelum kalian membahas tentang PIR ini, kalian tahu nggak sih PIR Mizumi itu apa dan bagaimana? Nah, sebenarnya PIR Mizumi ini, PIR ini itu ada di bagian senapan, ada di bagian hammer dan valve kalau kita bilang ya. Kalau hammer ini di bagian belakang dan valve ini bagian depan. Jadi kalau misalnya kalian mengetahui tentang tentang PIR ini, itu dibedakan dari dua pada senapan ya. Ada namanya PIR hammer, yaitu PIR bagian belakang, dan juga ada PIR valve atau bagian depan. Yang jelas ukuran antara hammer dan valve ini nggak sama. Kalau hammer itu lebih panjang, kalau valve itu nggak terlalu panjang ya, seperti itu. Nah, itu yang ada pada senapan angin. Terus Kang, apa sih fungsinya PIR ini? PIR ini untuk melontarkan ya, melontarkan. Apa yang dilontarkan? Ya mimis. Maka kenapa kok PIR ini mempengaruhi yang namanya FPS atau feet per second? Karena daya lempar atau daya ngepir, daya tolak dari PIR tersebut akan mempengaruhi laju dari FPS. Daya lontar PIR ini akan mempengaruhi mimis ketika keluar dari mulut laras, sehingga FPS salah satu loh ya, ini bukan keseluruhan, salah satunya dipengaruhi oleh yang namanya PIR. Kan kalau FPS-nya tinggi, apakah daya hancurnya tinggi? Ya jelas sekali itu ya. Kalau FPS-nya tinggi, pasti daya hancurnya juga akan tinggi dan besar. Jadi kalau FPS ini salah satunya dipengaruhi oleh PIR. Kang, apakah PIR ini menentukan FPS secara global? Tidak. Kalau seluruhnya tidak. Jadi PIR ini salah satu yang mempengaruhi yang namanya FPS. Tapi kalau kesemuanya ya banyak. Salah satunya ada angin, chamber CNC atau tidak, itu juga mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang mempengaruhi laju dari mimis atau FPS itu adalah PIR. Nah, yang kita bahas kali ini adalah PIR yang paling terkenal di Indonesia. Namanya PIR Mizumi. Mizumi. Oke, kita sampai PIR Mizumi tadi ya. Jadi PIR Mizumi ini namanya Mizumi, itu kayak ke Jepang, Cina-Cinaan itu ya. Benar sekali. Mizumi ini pabriknya berdiri pada tahun 1963 di Jepang. Nah, biar kalian tahu, Mizumi ini awal dia berdiri, dia hanya menyediakan tentang peralatan atau manufacturing, tentang engineering. Jadi tentang engineering ya, permesinan dan lain sebagainya. Dia tidak hanya menyediakan PIR, juga spare part alat besar dan lain sebagainya. Nah, dia sebenarnya berdiri di Jepang atau di kota Ikagura namanya ya, di Jepang sana. Saya juga belum pernah. Saya tahunya cuma Naruto kalau Jepang, satunya Tsubasa. Itu teman sepak bola saya. Tahu Tsubasa ya? Nah, itu Tsubasa, Naruto, Doraemon itu teman-teman saya dulu juga yang nyuting, juga sukanya anime-anime kayak apa? Hentai. Gak bercanda ya. Jadi Mizumi ini berdiri pada tahun 1963. Under name The Mizumi Shoji.co dan lain sebagainya ya.
Kalau di Wikipedia juga sudah ada sebenarnya. Saya ambil dari Wikipedia ini ya. In the early years of its founding, the company focused primarily on the sales of electronic equipment and bearings. Jadi juga dia menjual electronic equipment atau peralatan elektronik. Lalu pada tahun throughout in first 25 years, Misumi Corp continue establish regional presence across Japan. Jadi setelah 25 tahun berdiri, dia ingin berkembang across, menyeberang dari Jepang. Di mana yang kedua atau pabrik kedua dari Misumi? Yang kedua adalah pada USA atau United States of America. Wes kayak orang Inggris ya ini. Atau di sini disebut dengan Misumi USA. Dia establish atau berdiri pada in February 1988. Pada Februari 1988. Nah, ini baru ada di USA. Berarti setelah dari Jepang, dia pabrik kedua ada di mana? Di USA atau Amerika. Selanjutnya di Indonesia pun juga sudah berdiri. Nah, di Indonesia juga sudah berdiri, tepatnya di Jakarta ada 2 office. Yang pertama atau 2 kantor dinamakan PT Misumi Indonesia. Yang pertama ada di Cikarang office dan yang kedua ada di Jakarta atau Menara Karya. Nah, kita akan bacakan sedikit ya. Company profilnya adalah Misumi is a leading manufacturer and distributor of standard components for engineering. Jadi kalau di Indonesia dia lebih fokus kepada yang namanya engineering atau peralatan-peralatan teknik Misumi ini. We are renowned globally for its high quality, fast delivery, low prices, and convenience of easy one-stop shopping. Jadi kalian kalau beli per Misumi itu nggak perlu ke toko toko senapan dan lain sebagainya, atau mungkin ke saya. Jika kan ingin dengan subtitle bahasa Inggris, bisa langsung membeli di websitenya Misumi ini. Misalnya dia ngomong bahasa Inggris ya, what do you wanna buy? Saya mau beli per gitu. Pasti nanti sana nggak paham ya. Dan seperti itu. Jadi Misumi sudah ada di Cikarang dan di Jakarta. Oke, kita sedikit membahas tentang Misumi karena permasalahan yang ada pada masyarakat Indonesia, pabrik atau merek itu disebut dengan bendanya. Contoh ya, saya menyebutkan contoh Aqua. Kalau kita di warung beli, Bu beli Aqua dong, yang ada nanti le mineral, lalu ada Aqua, ada Ades dan sebagainya. Tapi semua kita anggap itu Aqua, bukan, itu namanya air kemasan. Kemasannya apa? Ada Aqua, ada le mineral, dan sebagainya. Contoh di desa saya, di Parina juga ada. Orang-orang tua kalau nyebut odol atau pasta gigi, odol itu juga merek ya. Pasta gigi itu kalau nyebut Pepsodent. Jadi apapun kalau mau beli pasta gigi dia nyebutnya Pepsodent. Contoh, dia mau beli Pepsodent nih. Oh, habis Mbak Pepsodentnya ngono. Adanya Ciptaden, ya udah deh Pepsodentnya Ciptaden. Gitu ya. Saya juga bingung ya, bingung akhirnya. Kalau orang-orang di sawah ada namanya mesin untuk ngambil air yang gede itu. Kalau kita bilang itu namanya pompa air ya, tapi untuk skala sawah yang lebar. Itu kalau di sini namanya dompleng. Mesin dompleng atau dongfeng punya. Dongfeng itu mereknya ya kan, merek dari mesin tersebut. Tapi orang nyebutnya dompleng. Dan lagi kalau pompa air, kalau di rumah-rumah namanya apa kita mau beli apa? Beli Sanyo. Bukan, Sanyo itu merek. Itu namanya pompa air. Pompa air ada merek Sanyo, Shimizu, terus apa lagi? Pepsodent, oh bukan, dan sebagainya. Nah, itu yang kita kadang keliru. Nah, makanya saya akan menekankan tentang Misumi. Misumi itu pabriknya ya, pernya tuh banyak sekali mereknya. Nah, oleh karena itu, karena yang paling hits adalah Misumi, saya akan menjelaskan, Kang, tolong jelaskan perbedaan warna pada Misumi. Oke, Misumi itu ada 7 ya, ada 7 model atau 7 kode. Yang pertama adalah SWY, ada SWU, ada SWR, ada SWS, lalu ada SWF, SWL, dan SWM. Ini bedanya apa, Kang? Bedanya pada kekuatan pada per tersebut. Loh, emangnya pernya beda-beda kekuatannya? Benar sekali, ada level-levelnya tersendiri. Ada levelnya dari yang lembut hingga yang keras. Dan semua level ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lalu kita bahas dulu yang dari paling lembut. Paling lembut berkode yaitu SWY. SWY ini paling lembut berwarna hijau seperti ini. Ya, jadi SWY ini dia warna hijau paling lembut. Pernya longgarnya itu semakin lebar. Semakin pernya longgarnya lebar itu berarti semakin, ya betul sekali, semakin lembut.
Jadi kalau sepeda pernya itu longgar, semakin longgar dia akan semakin lembut atau semakin ringan. Nah, apa minusnya? Pada FPS dia nggak terlalu tinggi, tapi pada pemompaan, apalagi gejlok ya, itu semakin mudah kalau menggunakan SWY. Itu perbedaannya. Yang kedua, yaitu atasnya SWY. SWY itu berwarna hijau. Atasnya namanya SWU. Seperti apa? Seperti ini. Dia berwarna biru. Dia lebih keras daripada SWY sebelumnya tadi ya. Setelahnya ada berwarna apa ini ya, krem ya, atau disebutkan SWR. SWR ini atasnya SWU, jadi dia lebih rapat, lebih keras juga. Jadi kalau kalian suka yang keras-keras atau bagaimana tapi nggak terlalu keras juga, pas ini untuk SWR ya. Atasnya lagi warna oranye. Oranye ini sangat banyak sekali dicari oleh para sobat dealers karena dia speknya middle, kekurangannya nggak terlalu banyak, kelebihan nggak terlalu banyak ya. Itu namanya SWS, jadi di tengah-tengah sekali ini ya, warnanya oranye. Nggak cuma kucing yang oranye, warnanya per juga ada yang oranye. Selanjutnya SWF. SWF ini kuning tua. Ini dia mulai menuju ke keras karena untuk kerapatan per tersebut dia semakin rapat daripada per-per sebelumnya. Warnanya oranye seperti ini nih. Oke, ini namanya SWF, oranye ya. Selanjutnya lagi atasnya, oranye, kuning tua. Selanjutnya lagi warna biru dongker atau biru dong, ini namanya SWL. Dia hampir mendekati tingkat yang paling keras seperti ini ya, modelnya biru dongker. Oke. Nah, dia mendekati sangat keras, namanya SWL. Ini digunakan biasanya untuk senam-senam gejlok yang ingin DWP-nya benar-benar kerasa powernya, tapi kalau memompa lebih enak menggunakan pompa eksternal atau PCP ya. Kalau menggunakan pompa gejlok, wah berat sekali. Dan yang paling atas seperti ini namanya adalah SWM. Ini yang paling keras sekali, jadi pernya tuh semakin rapat ya. Yang saya bacakan tadi semuanya itu tingginya atau panjangnya sekitar 10 cm, 8 hingga 10 cm. Ini per hammer. Oke. Terus bagaimana Kang untuk pengoperasian atau cara menggantinya? Nanti kita akan buatkan video ya, tapi nggak di sekarang. Cuma saya akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan. Jika semakin keras per itu, maka tembakan atau lontaran mimis itu akan semakin kencang juga, FP-nya semakin tinggi. Tapi kalau menggunakan per yang lembut, FPS-nya memang tidak terlalu tinggi, tapi untuk pemompaan sangat enak sekali. Nah, jika senapan kalian menggunakan gejlok, maka saya sarankan untuk pompanya atau pernya itu menggunakan tengah-tengah saja, atau SWS atau apa. Kalau kalian punya pompa PCP, saya kira nggak masalah. Ya, saya kira nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak punya pompa PCP, waduh, berat sekali ya, berat. Kalian dapat 200 pompa untuk nutup itu sulit sekali kalau pernya keras. Oleh karena itu kalian kalau misalnya punya gejlok, disesuaikan saja dengan buruan kalian dan jarak buruan kalian itu seberapa yang paling sering. Kalau mau nembak hanya burung ruak-ruak atau sebagainya ya nggak usah yang keras-keras juga. Tapi kalau misalnya babi, terus mau nembak apalagi ya, mau nembak dinosaurus, T-Rex, lalu megalodon dan lain sebagainya, itu perlu menggunakan yang merah. Kalau bisa yang paling keras, atasnya keras lagi kalau bisa. Bercanda ya, bercanda. Nah, oleh karena itu kalian nggak usah bingung memilih per tadi. Jika kalian ingin memilih, sesuaikan dengan bahan barang buruan Anda dan juga jarak buruan Anda. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar kami. Kami akan menjawabnya sebisa kami. Kalau nggak bisa, kita lakukan melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Dan saya akan berikan himbauan lagi, dan juga kalian yang ingin mendapatkan promo-promo dari Seradio Rival Indonesia, tulis ingin promo apa, misalnya senapan ukliknya apa, PCP-nya apa. Nanti kita akan buatkan promo terbaru dari Seradio Rival Indonesia. Karena kita serba salah, kita promo PCP mintanya gejlok, kita promo gejlok ada yang minta uklik, kita promo uklik mintanya PCP lagi, muter terus. Nah, jadi kalian kalau untuk video selanjutnya tentang promo, silahkan komen. Komentar paling banyak promonya, nanti kita akan buatkan promo dari Seradio Rival Indonesia. Oke, terima kasih sobat dealers. Semoga video kami bisa bermanfaat dan bantu kami untuk berkarya di tahun 2020, 100.000 subscriber. Woo! Mantap. Kita akan menyalip. Kita akan mendahului Nisa Sabian, Atta Halilintar, Koriger, lalu ada Chandra Liao. Kita akan menyalip ya semuanya.
Nggak bercanda. Ya semoganya yang pasti semoga video kami tetap bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Saudara Indonesia, makes impossibility possible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.